Halo sahabat Mekarsai, senang rasanya berjumpa kembali dalam acara atau dalam program Sahabat Mekarsai. Kali ini kita akan berbincang seputar financial literacy yang ada di Koperasi Kredit Mekarsai. Dan sudah hadir bersama kami narasumber yang memang sudah banyak bergelut atau membidangi financial literacy, yaitu Pak Justinus Kristiono. Selamat bertemu Pak Kris. Selamat Tetap bertemu, sehat ya. Sehat. Di tengah pandemi gimana kabarnya? Sehat. Koperasi gimana? Jalan terus. Jalan terus. Oke. Nah, Pak Kris adalah sebagai salah satu pengurus yang kita paksa ya menjadi narasumber berkaitan dengan financial literacy. Kita nanti akan berbagi pengalaman ya Pak Kris ya untuk teman-teman semua untuk berbicara tentang ini. Dan kita nanti akan bersama-sama menggali, ya, mudah-mudahan akan sesuai dengan apa yang kita jadikan cita-cita kita, yaitu Mekarsai akan menjadi sahabat dan melayani. Baik teman-teman semua, mari kita bersama-sama untuk berbagi dengan Pak Kris. Yang pertama, materi yang kita pilih pada kesempatan ini yaitu financial literacy. Ya, sebelum saya bicara lebih jauh ke sana, apa sebenarnya financial literacy itu Pak Kris? Ini sebetulnya suatu konsep yang berkembang. Financial literacy ini bagaimana seseorang atau keluarga itu punya kecakapan dalam mengelola keuangan mereka. Ini pengelolaan keuangan ya. Lalu financial literacy sendiri sebetulnya berkembang cukup beragam, dalam arti perbankan juga mereka punya terkait dengan financial literacy dihubungkan dengan produk-produk mereka. Gitu. Lalu ada lagi dengan kelompok-kelompok lembaga keuangan lain, mereka juga mengeluarkan financial literacy terkait dengan produk dari lembaga keuangan tersebut. Nah, tapi kita juga akan melihat bagaimana sebetulnya financial literacy ini konsepnya yang dikembangkan di koperasi khususnya Mekarsai. Ini menarik ini. Gimana Pak Kris konsepnya financial literacy yang dikembangkan di Kopdit Mekarsai? Gimana Pak Kris? Ini kita perlu membangun bahwa untuk membangun sebuah financial literacy pada anggota, itu yang pertama anggota itu harus tahu dulu. Tahu apa ini? Tahu tentang financial literacy itu sendiri. Tahu. Jadi bicara soal pengetahuan, bicara soal pendidikan. Pertama dia tahu dulu. Iya, betul. Artinya tahu tapi tidak mau dijalankan, itu hanya sekedar pengetahuan. Jadi yang berikutnya harus mau. Sudah tahu, punya pengetahuan, harus punya kemauan. Nah, punya kemauan, tahu dan mau, kemudian dia harus punya kemampuan. Kemampuan apa ini? Kemampuan financial literacy. Jadi financial literacy itu ada 3 hal yang utama. Pertama dia tahu, kemudian dia mau, dan dia punya mampu. Ketiganya ini dijalankan, itulah yang kemudian kita sebut dengan cerdas finansial. Jadi financial literacy itu adalah kecerdasan ya, kecerdasan keuangan. Dasarnya tadi itu apa? Satu, tahu, mau, dan mampu. Wah, ini menarik ini teman-teman ya. Ada 3 hal. Konsep dasarnya itu ya Pak. Konsep dasarnya itu. Nah, itu yang kita bangun itu di situ. Lalu dari cerdas keuangan ini, tentunya yang sangat mendasar adalah orang harus terbebas dari keinginan. Ini yang seringkali orang terjebak di situ. Kalau gitu kita nggak boleh punya keinginan atau gimana maksudnya? Inilah yang membedakan. Kalau orang selama ini orang sangat rancu antara keinginan dan kebutuhan. Nah, betul. Kadang saya juga begitu. Keinginan, kebutuhan. Ini kan jadi 2 hal yang selalu terjadi pada kita. Seringkali kita selalu mengatasnamakan kebutuhan, padahal itu sebetulnya adalah keinginan. Padahal bukan kebutuhan ya. Kebutuhan. Nah, ini seringkali kalau keinginan tuh selalu hanya bersifat selera. Ikut-ikutan, tren atau tren. Nah, ini seringkali semacam itu. Itu masuk keinginan ya. Sementara untuk kebutuhan itu memang benar-benar sesuai dengan yang diperlukan oleh kita. Harus dipenuhi ya. Harus dipenuhi. Nah, ini ada contohnya Pak, seperti ini. Gimana? Ini soal pakaian saja ya, soal pakaian. Seringkali ketika ada tren baru
ketika kita Model datang baru. ke supermarket atau datang ke toko Ada diskon pakaian, lagi. ada diskon lagi gitu kan, atau sekarang dengan produk-produk online, Betul. kita buka HP ada produk online bahwa ini ada harga dengan potongan harga yang luar Lebih biasa. murah. Apa yang terjadi seringkali kita ngomong ini kebutuhan, kebutuhan untuk beli. Oh iya. Padahal karena terpengaruh oleh promosi, terpengaruh oleh diskon, kita akhirnya muncul keinginan sebetulnya itu. Oh. Akhirnya kita beli sebagai sebuah keinginan. Padahal baju kita masih banyak. Baju kita yang digosok belum. yang artinya mengantri untuk dipakai itu belum kita pakai, tapi kita sudah beli lagi. Tapi sekarang bukan hanya ini loh Pak Kris, kalau saya lihat di media sosial bukan hanya pakaian ya, tren juga makanan sekarang ya kayaknya ya. Luar biasa. Dan ini kan menjadikan orang kemudian menjadi konsumtif ya. Iya benar. Artinya sesuatu yang harusnya bisa kita buat sendiri. Kalau makanan yang kita bisa masak sendiri dan sebagainya. Akhirnya kemudian dengan kita tergiur dengan adanya iklan, tergiur ada promosi-promosi yang begitu kencang. Bahkan kita ketika buka HP, yang muncul pertama mungkin bisa jadi tawaran makanan dan sebagainya. Akhirnya kemudian yang tadinya bisa kita masak sendiri, kemudian kita tergiur untuk membeli. Padahal biaya itu bisa kita alihkan untuk ditabung tadi ya. Untuk hal yang positif. Nanti kita bisa berkembang bagaimana. Nah, ini kita juga artinya dengan kondisi ini, dengan melihat mana yang menjadi keinginan dan mana yang menjadi kebutuhan, kita harus menyatakan diri merdeka dari keinginan. Jadi harus bisa memilih mana kebutuhan, mana keinginan, dan kita harus merdeka dari keinginan. Kita hanya memfokuskan atau menitikberatkan pada kebutuhan tadi ya. Nah, ini kan yang ke depan harus kita laksanakan itu. Iya, ini teman-teman Sobat Mekar, saya baru awal saja sudah menarik materinya. Karena gini Pak Kris, ya materi ini kayaknya langsung menyangkut dalam kehidupan kita sehari-hari ya, apalagi kawan-kawan muda yang sudah akrab dengan teknologi dan di situ disajikan promosi yang luar biasa di media loh Pak Kris. Nah, kalau dulu kita istilahnya melihat promosi, kita harus datang ke supermarket. Betul. Harus datang melihat ke pasar dan sebagainya, melihat kepada orang lain dan sebagainya. Sekarang istibarat omong promosi ada di genggaman tangan kita sendiri. Globalisasi itu. Jadi dengan adanya internet dan sebagainya, itu kita bisa tergiur dengan satu produk-produk yang sebetulnya secara prinsip tidak kita perlukan. Tidak perlukan. Nah, tadi saya mencatat ada satu kata yang boleh dikatakan perlu kita kupas lebih lanjut, merdeka dari keinginan, Pak Kris. Nah, sekarang bagaimana nih menurut Pak Kris untuk mencapai konsep merdeka dari keinginan supaya kita bebas dari keinginan itu yang sederhana aja lah, yang supaya bisa saya melakukan. Seperti apa Pak Kris? Ya, pertama tentunya gini. Untuk mencapai itu kita harus membangun sebuah kesadaran sehingga kita bisa menentukan sebuah keputusan yang tepat. Keputusan apa itu? Keputusan tentang tadi, ada pertimbangan, ada refleksi bahwa apakah yang akan kita beli itu benar-benar sebuah kebutuhan atau keinginan. Itu yang penting. Bisa nangkap saya. Sangat mendasar. Itu sangat penting. Itu. Lalu kemudian kita juga harus mencoba meningkatkan bagaimana kita punya keterampilan cara mengelola uang secara efektif. Pengelolaan tadi ya. Nah, ini kita coba harus bangun. Nah, ini menjadi satu hal yang tentunya ini butuh suatu proses untuk kita menuju ke sana. Nah, yang seringkali tidak dilakukan itu tentang anggaran. Ini juga seringkali entah itu pribadi atau keluarga, seringkali kita tidak tahu persis sebetulnya dalam sebulan itu atau dalam 3 bulan, dalam 6 bulan, dalam setahun berapa sih sebetulnya yang harus kita keluarkan. Entah itu untuk makan, entah itu untuk pengeluaran listrik. Kadang ribet sih. Nah, satu sisi kita dihadapkan pada sebuah keribetan itu, sisi lain ya sebetulnya ini menjadi suatu kendali sebetulnya. Iya, tahu-tahu uangnya habis. Nah, seringkali ketika kita hitung-hitung hari gitu Pak ya. Padahal perkiraannya cukup nggak tahu habis. Tidak cukup, gimana gitu kan? Gajian gitu tanggal 1, begitu kita berharap ini akan sampai dalam 1 bulan. Kurang seminggu sudah tidak ada lagi uang. Betul. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, itu yang kita sebut dengan bagaimana sebetulnya kita berjuang membangun keanggaran yang baik. Dan tentunya harapannya ya
bagaimana kita bisa dengan penghasilan yang ada kita punya tabungan. Oh, Ini harus kita bangun. gitu. Nah, ini yang sebenarnya konsep sangat mendasarnya itu selama ini tentunya yang terbangun di masyarakat atau di anggota adalah kalau kita punya pendapatan untuk bisa menabung, kita keluarkan dulu pengeluaran kita. Sisanya baru kita tabung. Tapi nggak ada sisa. Tapi yang Nggak ada terjadi sisa. apa? Bahkan kita kurang minus. Itu waktu saya dulu belajar memang begitu rumusnya. Kita punya pendapatan, Pengeluarannya kita pengeluaran, berapa. baru ditabung. Nah, tapi ini yang- jangankan belum sampai tanggalnya udah habis. Nah, itu yang terjadi Nah, ini kan, Pak. nyikapinya gimana nih Pak Kris? Ini Nah, menarik nih. Ini sebuah menarik. konsep pengendalian diri sebetulnya. Pengendalian diri. Ketika kita punya pendapatan, sisihkan dulu yang akan disimpan. Pendapatan Sisihkan. diambil untuk disimpan, Simpan. ditabung, terus Sisanya itu baru kita buat anggaran untuk kebutuhan. kebutuhan. Nah, itu Oh yang ya. Jadi nanti di awal di awal sudah diambil dulu ya. Diambil dulu Jadi untuk walaupun simpanan. di sini habis kita tetap punya. ya. Biasanya kita ini Ya. konsep yang terjadi ketika berapapun yang ada pada kita ketika untuk bicara soal kebutuhan itu akan habis. Ya orang dulu mengatakan sedikit, yo, nggak cukup, banyak juga kurang. Nah, itu yang sering kali gitu kan. Sering kali Iya, gitu. ngeluh. Nah, ini yang coba Iya, kita betul, bangun Mas bersama Reza. nanti ke sekarang situ. Iya, Nah. ya. Lalu ini juga terkait dengan bagaimana kita mengelola uang. Nampaknya bagaimana kita mengelola uang itu juga terkait dengan ya kalau orang mengatakan langsung ya umur ya. Tapi bahasa yang secara ini bisa kita bangun di financial literacy itu adalah tentang siklus hidup kita manusia. Artinya begini. Dalam siklus hidup itu artinya kita mengenal ada bayi, ada anak, hingga Ya, dewasa. lahir, anak berkembang, tumbuh ya, Ya, dewasa, dewasa, tua, turun, akhirnya hilang lagi. hilang lagi. Nah, ini yang terjadi kan. Itu kaitannya apa dengan Ini yang ada disampaikan masa-masa Pak Kris? terkait dengan literasi keuangan adalah bagaimana masa-masa ini juga terkait dengan keuangan kita. Dalam arti begini, ketika kita bayi dan anak-anak sampai menjelang dewasa, Betul. dari sisi produktivitas pendapatan di situ kita masih belum produktif. Ya kita masih butuh biaya kan di situ. Bahkan Anak masih minta terus, bahkan Pak, kita minta masih duit. sangat tergantung dari Betul, orang betul, lain betul. dalam hal ini orang tua. Nah, ketika kita sudah mulai lepas masuk dewasa, di sini mulai kita punya pekerjaan, Ya, punya penghasilan, usaha, betul. akhirnya ada penghasilan, Betul. penghasilan sebagai pendapatan. Ini kalau kita melihat dari sisi bagaimana pendapatan. Tapi nanti di masa dewasa pun kita akan juga mengalami periode di mana pendapatan kita atau kita udah tidak lagi menjadi produktif. Pendapatan kita penghasilan kita mulai turun. Ya. Nah, itu yang terjadi. Ini kalau kita lihat dari bagaimana siklus hidup manusia, kita lihat dari sisi pendapatan. Iya, iya. Tapi dari sisi pengeluaran, dari sisi pengeluaran sendiri, ini juga bertahap, Pak. Dari masa bayi sampai anak itu mungkin pengeluaran kita belum terlalu besar. Ya, anak-anak biasanya Ya. kalau sekolahnya masih Ya. tingkat dasar, kita nggak seberapa ya kita ngalami pengalaman ya, itu. dari SD, SMP Masih gitu ke kan, orang tua, belum masih kos nggak lah, terlalu katakan, belum ini. Ketika SMA sudah mulai ada ya. kebutuhan yang lebih dan sebagainya. Nah, kuliah banyak banget nih. Nah, kuliah bisa lebih super lagi nih yang kita butuhkan. Betul, betul. Dan ini kan kemudian sampai kalau ini terjadi pada anak kita, ini kan menjadi beban kita Iya, iya, iya. sebagai orang tua. Betul, betul. Nah, ini kan kita harus menghitung itu. Kemudian ketika mereka sudah mulai bisa punya Penghasilan. usaha, punya penghasilan dengan pekerjaannya, ini kan mulai terjadi penambahan untuk mereka dari kita yang orang tua mungkin sudah mulai ya. berkurang. Nah, ini yang terjadi. Nah, ketika masa-masa produktif mereka ada masa puncak ini. Ya. Ada masa puncak. Masa puncak itu kalau mereka punya usaha ya usaha mereka paling tinggi. Kalau mereka menjadi pegawai ya Karir ya, karirnya masih menjadi bisa. sangat Oh, tinggi iya, iya. gitu kan. Pasti Dan ini otomatis biasanya pendapatannya ngikutin ya. terimbangi dengan penghasilan pendapatan mereka. Iya, betul. Nah, ya, tapi kemudian kan kembali siklusnya akan turun kembali. Nah, ini juga harus menjadi gambaran. Jadi ada hal tertentu yang bisa kita lihat bahwa pada masa tertentu kita pendapatan yang sangat berlebih itu, disitulah masa-masa kita harus melakukan
simpanan yang besar Oh juga. iya, untuk persiapan nanti kalau Ketika produktivitas sudah kita menurun, turun, tenaga kita menurun, pendapatan tapi ada yang menurun. meningkat, biaya kesehatan Nah, biasanya. itu yang sering kali terjadi. Ya, gitu Pak Kris ya. Sakit Jadi mulai. ini sering kali yang terjadi pada kita, di mana di masa kita sehat, di situ kita menjadi sangat mobile sekali ya, ya, kegiatan bagaimana caranya berkegiatan, bagaimana usaha full gitu. untuk dapat uang besar-besarnya. Tapi ketika di masa tua, ketika bagaimana kita justru keluar uang sebesar-besarnya untuk mendapatkan kesehatan. Uangnya nggak ada. Nah, ini seringkali berkaitan ini yang dengan perlu uang. kita lakukan adalah bagaimana kita mencoba untuk menselaraskan antara pengeluaran Dari masa anak-anak, masa kita Sampai- puncak sampai tua. sampai Ini gimana Pak Kris? dengan pendapatan. Untuk menselaraskan atau Nah, ini untuk perlu kita mengelolanya. masuk kepada yang kita sebut dengan bagaimana kita menentukan tujuan finansial. Iya ya, ada tujuan. Kita harus punya tujuan finansial. Nah, tujuan finansial ini artinya cukup beragam. misalnya. Nah, ya misalnya begini. Kita juga bisa menentukan umumnya ketika kita sudah masuk dalam masa produktif, masa untuk bekerja dan sebagainya, kita coba melihat sebetulnya jenis-jenis pengeluaran apa yang nantinya harus kita keluarkan. Mulai dari entah kita harus mempersiapkan perkawinan, kemudian kita harus mempersiapkan pembelian rumah, nanti kalau Iya. punya anak mulai mempersiapkan kelahiran dan sebagainya, Kendaraan untuk bekerja. untuk Iya, bekerja itu kita siapkan dan sebagainya, sampai pada kita juga harus memikirkan tentang terkait dengan simpanan hari tua atau simpanan emergensi, termasuk untuk kedaruratan. kesehatan darurat ya. Nah, itu juga harus kita siapkan. Nah, terkait dengan yang emergensi yang darurat ini ada dua hal tadi. Pak Dwi sudah menyebut tentang bagaimana tentang kesiapan kita dalam menghadapi tentang kesehatan kita. Karena ketika dalam kondisi kita sakit, otomatis kita punya biaya pengeluaran yang Iya lebih. pasti ya. Itu satu. Ketika kita sakit, kita juga tidak bisa bekerja dengan baik, akhirnya kemudian pendapatan Ya. penghasilan itu juga turun. Pak Kris, bentar. Ya. Kalau kita sakit, sekarang ada BPJS Pak Kris ini. Iya. Terus itu gimana Pak Kris? Ini bagian dari financial literacy. Oh, Untuk menghadapi kita dalam kondisi sakit, nah BPJS menjadi anggota dari BPJS ini bagian kita menyisihkan pendapatan kita. tapi kita untuk- perlu nggak hanya mengandalkan BPJS, nggak perlu kita buat ini. Ya, selama ini beberapa orang ya dengan Kan ada juga yang tanya penyakitnya, begitu. ya penyakitnya memang cukup teratasi dengan BPJS. Tetapi perlu diingat bahwa dalam kondisi kita sakit itu juga kita perlu terkait dengan umumnya biaya-biaya di luar biaya rumah iya, sakit yang tidak di cover BPJS ya. Nah, biasanya, dan ini Mekarsai bisa juga menjadi mitra untuk gitu. simpanan-simpanan yang sifatnya menjadi simpanan-simpanan yang jangka panjang yang bisa kita gunakan pada saat-saat kita Iya, mengalami kondisi darurat. Jadi tidak bisa mengandalkan dari pemerintah saja. Siapa Ya. tahu program ini ya. Jadi Ya. oke ya. Karena pengeluaran kita pada saat kita sakit bukan hanya biaya rumah sakit atau biaya obat, bisa jadi kan pengeluaran-pengeluaran lain. Ya akhirnya termasuk terjadi. orang yang ngurus di rumah, orang ini gitu ya. Bener-bener kondisi juga itu. ya. Nah, ini juga menjadi gambaran, dan kondisi ini juga salah satu yang memacu untuk bagaimana kita mengelola dana darurat ini. Salah satunya adalah ya kondisi pahitnya umpamanya ketika usaha kita benar-benar nol tanpa penghasilan, atau justru dengan kondisi sakit kita itu harus menjadikan kita berhenti sementara bekerja. Tambah pusing kita, udah badannya sakit, Badan sakit, keluar uang banyak, gitu kan? rumah sakit mikir lagi Biaya biaya-biayanya. banyak, kemudian akhirnya harus di PHK sementara oleh perusahaan atau tempat bekerja, atau kalau usaha menjadi berhenti. Iya. Nah, ini yang kita sebut dengan bagaimana kita punya dana darurat untuk itu. Oh, ini teman-teman sahabat Mekarsai ini menarik Ya. sekali ya. Kita merancang atau apa yang disamakan Pak Kris tentang Ya. dana darurat. Sebenarnya dana darurat itu gimana sih caranya sih Pak Nah. Kris supaya kita punya nih? Terus terang aja saya sendiri masih bingung. Harus ada nih. Ya. Itu bicara dengan Pak Kris gimana? Pertama tentang besarannya nih Pak. Ah. Tentang besarannya. Besarannya bisa kita hitung. Artinya
kebutuhan kita dalam 1 bulan untuk ya kalau bahasa perusahaan operasional ya, untuk kebutuhan di keluarga kita berapa jumlahnya? Misalnya 1 bulan, misalnya Ya. keluarga Pak Ahmad 5 Ya, juta misalnya Pak 5 Kris. juta. Kita ambil Oke. contoh aja Pak Ahmad 5 misalnya, juta. 5 juta. 5 juta untuk yang paling terendah memang kita coba tentukan 3 kali dari 5 juta itu. 3 kali dari 5 juta, 3 kali memang 15 juta. Tapi itu sebenarnya masih belum aman. Yang paling aman sebetulnya 5 kali. 5 kali. 5 kali. Dia pun harus punya simpanan darurat 5 kali 5 juta. 25 juta. 25 juta. Itu untuk caranya gimana? Ya Nah. kan kalau pendapatan saya 5 juta, saya tabungkan semua ya nggak makan dong. Oke. Disinilah Mekarsai menjadi sahabat untuk anggota dalam membangun dana darurat. Gimana caranya nih? Jadi Mekarsai punya produk yang disebut dengan pinjaman swakarsa. Di sini bisa dibangun di situ. Ya. Jadi yang bersangkutan pinjam 25, tapi pinjam dana 25 ini juta. tidak dibawa pulang, disimpan kembali di Mekarsai. Jadi pinjam, simpan lagi. Ya, Tapi kan saya nggak punya tabungan, nggak ada jaminan dong. yang kita simpan itu menjadi jaminan. Masuk akal ya. Ngerti? Saya mulai ya. Jadi kita Dengan itu kan kita mengangsurnya selama ya kita bangun sekian tahun ke depan supaya ini kemudian menjadi 25 menyimpan, menabung dipaksa, tapi hasilnya baik gitu ya. hasilnya iya, suatu iya. bentuk proteksi diri lah, bahwa sekian yang dalam proses hidup kita itu kita sudah punya cadangan. Kalau begitu berarti kita sendiri yang menentukan ya Pak Kris, berapa yang bisa saya tentukan untuk dana darurat, berarti saya sendiri bisa menentukan dong sesuai dengan kemampuan kita ya. Kita yang Artinya kan begitu menentukan, kan? tapi kita juga secara logis punya catatan Ya bahwa setiap bulan itu berapa yang kita butuhkan. betul, artinya setiap bulan itu kalau misalnya saya itu bisa mengangsur sekian, kemudian saya pinjam dengan apa simpanan apa tadi? Simpanan swakarsa. Saya kan sudah merancang sekian tahun Bisa udah terus kita bangun. ini menarik. Mekarsai ada produk itu ya? Ada, Pak. Waduh, ini menarik Ada. nih teman-teman. Nah, ini yang belum punya dana darurat nih, sudah diberikan caranya oleh Pak Kris nih. Jadi kita nabung tetapi nggak ada uang ya Pak Kris ya. Tapi sebenarnya kita punya simpanan di situ, punya jangka waktu yang lain. Karena terkait dengan ini seringkali kalau kita tidak mengelola dengan baik, itu kita sebetulnya di awal dulu kita sudah kalau boleh dikatakan dari mbah-mbah kita itu sudah ada beberapa istilah yang sebetulnya dibangun ya untuk bagaimana mengarah untuk saat ini itu yang disebut dengan financial literacy. Kaitan dengan itu umumnya orang dulu bilang jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. Ya, pepatah itu betul. Itu kan sering kali terjadi. Nah, itu kan udah pepatah yang memang dibangun. Nah, salah satunya itu bagaimana mengatasi besar pasak daripada tiang itu kita dengan melakukan benar-benar cerdas finansial. Bisa mengatur tadi. Bisa mengatur tadi. Lalu yang sering terjadi juga bagaimana juga tidak terjadi kalau generasi sandwich atau sandwich generation. Nah, ini sering kali terjadi begini. Tanpa kita sadari, ini kalau kita bayangkan roti sandwich, roti yang berlapis-lapis, tumpuk-tumpuk itu ya, ada daging, ada sayurannya, ada sayuran. Itu kemudian, analogi apa yang mau dipakai nih Pak Kris? Ini coba kita lihat dari analognya semacam ini. Seringkali dalam waktu bersamaan kita punya berbagai pengeluaran yang kita harus keluarkan bersamaan. Kayaknya pengalaman saya malah sering banget. Sering kali begitu ya Pak? Iya, malah sampai bingung. Bicara soal sekolah anak saja lah. Bisa jadi pada awal tahun ajaran, anak yang satu masuk SD, anak yang satu masuk SMP, dalam waktu bersamaan. Ini baru bicara soal dua anak masuk jenjang beda. Beda-beda. Sisi lain, ketika di waktu yang sama ternyata kita masih punya cicilan rumah nih. Cicilan rumah. Pakaian anak belum, perlengkapan belum. Berarti kan sudah 3 lapis nih Pak, dalam waktu bersamaan, 3 lapis. Belum lagi nanti ketika kita dihubungi keluarga, ada undangan nih. Kalau keluarga wajib datang lagi. Keluarga wajib datang dan kita nggak akan. Kalau ngasih dikit malu. Berarti sudah 4 lapis Pak. Jadi udah kalau kita susun udah seperti
bener-bener roti sandwich. Nah ini yang terjadi. Ternyata sandwich itu nggak enak ya. Kalau di rotinya enak Pak, tapi kalau dengan masalah keuangan, kita ya, ini yang kemudian harus kita benar-benar bangun. Kenapa kemudian konsep bahwa kalau kita punya pendapatan, kita benar-benar berani untuk menyisihkan, supaya di kemudian hari kita benar-benar punya simpanan yang bisa nanti kita gunakan. Salah satunya itu mengatasi tadi itu yang berlapis-lapis tadi itu. Nah ini yang perlu kita bangun. Nah ini juga kita bisa bangun bersama. Nah di sini sebenarnya bagaimana peran dari Mekarsai sendiri. Nah Pak. sekarang ini kita kan lembaga Mekarsai lembaga yang bergerak dalam simpan pinjam, terus hubungannya dengan dana darurat tadi. Nah kemudian Mekarsai itu porsinya ambil bagian atau peranannya itu di mana? Kalau bisa kita analog gambarkan seperti ini Pak. Jadi Mekarsai ini adalah sebuah kendaraan. Kendaraan, artinya semacam ini. Kalau kita tadi bilang ada tujuan finansial atau tujuan keuangan dari kita, nah kita akan naik kendaraan berupa koperasi Mekarsai untuk menuju tujuan finansial tadi. Betul, tujuan keuangan tadi Tujuan keuangan tadi ya. Kalau kita bodohnya seperti ini, artinya kalau kita punya tujuan yang kita tuju adalah kota namanya Bakauni, nggak mungkin kita naik kendaraan yang arahnya ke kota bumi kan Pak? Iya, salah jalur dong. Salah jalur, nggak akan sampai gitu. Nah, terus gimana caranya? Nah, itulah makanya ketika kita punya tujuan finansial pribadi maupun keluarga, kita lihat di Mekarsai produk-produk apa yang bisa digunakan. Supaya tidak salah jalur ya. Supaya tidak salah jalur. Entah itu bisa jadi kemudian waktu yang kita tempuh juga bisa sama atau kemudahan-kemudahan. Nah, sebagai kendaraan tentunya ada beberapa hal yang bisa kita gunakan di Mekarsai itu. Hubungannya dengan produk-produk tentunya. Berkaitan dengan produk-produk atau mungkin apa yang bisa menjadi pemenuhan kebutuhan anggota. Nah, di Mekarsai itu apa yang disediakan apa saja nih? Nah, ini terkait dengan produk itu ada produk simpanannya. Nah, simpanan karena kita koperasi simpan pinjam simpanannya apa saja? Mulai ada simpanan pendidikan sendiri, kemudian si Suka, kemudian si Bulan dan si Sehat. Tapi kita juga menyediakan ada Soluta dan Solduta itu bagi itu apa itu? Soluta itu apa itu? Solduta ini? Soluta itu solidaritas uang untuk anggota. Ini terkait dengan bagaimana sebetulnya Mekarsai ini bisa membantu kita dalam hal-hal emergensi. Contohnya untuk kita ketika harus dirawat di rumah sakit. Oh, gitu. Nah, ini menjadi satu realnya seperti apa? Kita dirawat di rumah sakit. Ya, kita menjadi anggota Mekarsai. Dirawat di rumah sakit itu kan kita bisa kemudian punya dana talangan cepat untuk kita bisa gunakan ketika kita harus berobat. Ini bisa juga di Mekarsai ada produknya. Itu bisa semacam itu. Bunganya gimana itu? Kita udah mau bayar rumah sakit, ini sakit. Inilah kalau yang kita tawarkan adalah ini tanpa bunga sama sekali. Itu menggunakan kita dana Soluta. Solidaritas. Oh iya, solidaritas tadi ya. Itu untuk anggota ya. Untuk anggota. Untuk biaya rumah sakit. Lalu kalau untuk yang Solduta ini memang terkait dengan duka ya. Duka itu memang berarti ini jadi satu hal yang sangat Tapi ini diharapkan akan membantu anggota. Lalu selain produk itu kemudian juga ada produk pinjaman, Pak. Pinjamannya ini. Kadang yang ditanyakan ini oleh anggota, Pak. Ada terkait dengan pinjaman usaha, pinjaman perumahan, pinjaman swakarsa, ada pinjaman hari tua dan sebagainya. Ini yang kita harapkan bisa kita bangun dari situ. Artinya tadi dengan konsep yang terkait dengan financial literacy untuk kita bisa membangun simpanan yang lebih besar, tentunya salah satunya kita bisa membangun usaha kita. Usaha produktif berarti ya untuk pinjaman produktif. Kita menjadi lebih produktif. Nah, kita bisa mengajukan untuk pinjaman usaha. Supaya tadi kemudian terkait dengan yang sandwichnya itu tidak terlalu memberatkan ya, kita punya pinjaman perumahan dan sebagainya.
Untuk kredit ya, untuk termasuk kendaraan juga mungkin ada ya. Ya, ada untuk kendaraan sebagainya. Termasuk pendidikan tadi kayaknya menyinggung pendidikan ya. Jadi Untuk pendidikan kita ada simpanan pendidikan itu cukup membantu. Cukup membantu. Itu memang khusus untuk pendidikan ya. Ya, dan itu bisa kita gunakan untuk mengajukan dalam pengajuan untuk pinjaman pendidikan. Oke, nanti suatu saat Pak Kris untuk Ya, yang berkaitan dengan produk-produk akan kita gali lagi ya Pak Ya, Kris ya. ya. Ini menarik ini akan menarik sekali. Luar biasa, ini sebenarnya masih banyak sekali, tapi ini bukan tempat yang terakhir ya. Ya, Saya sering ya, mengatakan ketika menjadi host, suatu saat akan saya paksa lagi Pak Kris, akan saya paksa duduk di situ untuk kita menggali lebih lanjut bagaimana berkaitan dengan Koperasi Mekarsai. Nah, mungkin ada suatu benang merah yang bisa disampaikan kepada teman-teman Pak Kris sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita. Silakan Pak Kris. Baik, terima kasih Pak Dwi. Artinya begini, bahwa financial literacy atau cerdas keuangan itu menjadi cara kita atau keluarga untuk mencapai kesejahteraan. Ini menjadi satu kunci yang harus kita bangun bersama. Nah, ini harus kita benar-benar artinya kita punya tujuan kesejahteraan. Jadi hidup tidak hanya melulu kita mengetengahkan gaya hidup konsumtif, tapi ada satu bentuk kesejahteraan yang akan kita capai. Itu baik sosial maupun finansialnya ya. Oke. Lalu yang kedua memang ini Mekarsai bisa menjadi mitra kita maupun keluarga untuk mewujudkan kebebasan finansial. Karena ada produk tadi ya. Oke. Nah, ada lagi? Kemudian inilah menjadi ajakan untuk kita semua, untuk anggota, bagaimana kita sebetulnya bisa menjalani kebebasan finansial dan artinya bagaimana nanti Mekarsai itu menjadi mitra kita dalam mewujudkan dari kebebasan finansial. Itu Pak. Oke. Sangat menarik sekali ya ini yang berkaitan dengan financial literacy. Tapi saya yakin masih banyak sekali hal yang akan kita kupas. Maka tadi saya katakan suatu saat kita akan kembali duduk di sini Pak Kris ya. Mungkin ada yang mau disampaikan mungkin terakhir sebelum kita ini? Ya, artinya bagaimana nanti kita ke depan bisa berkembang dengan menggunakan Mekarsai sebagai kendaraan untuk kemudian kita sampai pada tujuan finansial kita. Dan kalau salah kendaraan harus cepat ganti ya. Mudah-mudahan Mekarsai adalah kendaraan yang tepat. Rodanya juga tidak meot-meot sampai tujuan dengan baik. Pak Kris, terima kasih sudah bisa berbagi berbagi dengan kita untuk kali ini berkaitan dengan financial literacy. Sekali lagi terima kasih. Semangat sehat Pak Kris ya. Dan mudah-mudahan kita tetap menjadi rendah hati dan kita juga bisa mengelola keuangan dengan baik. Dan yang paling penting kita tetap menjadi Mekarsai, menjadi sahabat dan baik. Terima kasih, sampai jumpa pada tayangan yang berikutnya.